Jazakumullah khairan katsiran. Kita ada dua penceramah lagi sebelum nanti dituntaskan oleh Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kami panggilkan Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Tengku Zulkarnain untuk memberikan tausiahnya. Kami mohon waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tokoh yang hadir, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Waktu tidak lama, saya diberi waktu 20 menit. Dan ini cukup lama, 20 menit. Kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, karena banyak hadis Nabi yang berkenaan dengan negara. Misalnya Sultan Waliyun liman la waliyalaha. Perempuan yang tidak punya wali, kalau mau kawin walinya adalah negara, pemerintah, sultan, penguasa. Dalam mazhab Syafi'i, wali fasik nggak sah nikahkan anaknya. Kalau pemerintahnya fasik nggak sah menikahkan rakyatnya. Siallah perempuan-perempuan yang nggak punya wali kalau dikawinkan sama negara, sementara pemimpinnya sholat pun nggak. Pakai baju ihram pun terbalik. Oleh karena itu, orang Islam memang mestinya harus sudah sadar. Mesti sudah sadar dari dulu-dulu. Cuman kita kan tertidur. Tertidur kita umat Islam selama ini, nggak ada yang membangunkan. Yang membangunkannya adalah Gubernur Jakarta. Yang kata Said Akil Siraj keselio lidah, kata saya tidak, memang sengaja. Saya dengan Said Akil beda dalam hal ini. Dia bilang Ahok keselio lidah, kalau saya bilang memang sengaja. Wong tahun 2008 dia udah nulis buku, apa yang dia bilang kok betul. Jadi memilih pemimpin dalam Islam itu penting. Puasa Ramadan itu perintahnya cuma sekali di Quran. 183 surah Al-Baqarah. Kutiba alaikumusiyam. Sekali aja. Tapi milih pemimpin yang Islam 30 kita. Wow, mau nyambut pembesar datang nih. Lengkap dengan goloknya mandau. 20 atau 30 orang. Tiba-tiba membentangkan spanduk, bubarkan FPI. Kok bubar FPI? Begitu saya mau turun, wah diserbu pakai mandau, pakai stulup, macam-macam. Hanya pertolongan Allah aja nggak kena lah. Nggak kena. Dia tulup, saya tangkis. Pernah belajar kungfu soalnya dulu.
Aduh, saya heran ya, saya ini udah jalan 35 negara di dunia. 35 negara di dunia saya dakwah sudah. Dari Australia sampai Kanada, dari Eropa sampai Kamboja, dari Jepang sampai ke Maroko. Belum pernah ada di airport. Bahkan saya pernah ke Kamboja musim perang. Di sana itu nggak ada taksi, terpaksa naik ojek. Naik ojek, nggak ada taksi waktu itu di ibu kota Kamboja itu. Saking miskinnya. Tapi belum pernah ada di negara manapun orang bawa golok sampai ke kaki pesawat. Baru terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang diserbu kakek-kakek jenggot putih nggak bawa senjata. Masya Allah, Masya Allah, dahsyat juga kejadian itu saya pikir ya. Pokoknya nggak boleh pulang. Ini saya bukan FPI, saya Majelis Ulama Indonesia, tidak peduli, pokoknya nggak boleh. Begitu saya bilang masuk, saya kan pramugari bilang masuk Pak, masuk saya. Memang lebih menguntungkan masuk, karena pintunya kan sempit. Nggak bisa masuk rame-rame, mesti masuk satu-satu. Nah, tapi tiba-tiba satu orang kru Garuda Alfian namanya, dia tutup itu pintu. Kemudian nggak lama polisi naik 2 orang. Sangat, saya bermohon dengan sangat, Bapak jangan turun. Saya bilang saya mau turun, harus turun. Oh nggak bisa Pak, mesti nggak boleh turun. Akhirnya berangkatlah ke Pontianak. Saya bilang saya besok datang lagi. Datang kedua aman, nggak ada satupun lagi yang bawa golok. Begitu saya mendarat 37 menit kemudian saya mendarat Pontianak, berita sudah bersebar. Ustadz provokator, begini menghina Dayak, mengatakan kafir lebih jelek dari binatang Dayak itu. Kapan saya nyebut Dayak? Wong dakwah ke Alaska sana kok, ke Kanada nyebut Dayak. Nggak pernah saya nyebut Dayak. Saya bilang kalau ada di mana, kapan, screenshot saja. Kalau ada YouTube-nya, kasih polisi. Proses hukum nih Tengku Zulkarnain. Nggak lari kemana-mana. Istri cuma 1, anak cuma 2. Nggak kemana-mana saya. Nggak kemana-mana, mesti saya hadapi. Cuman jangan main kayu begini. Kemudian apa? Setelah saya datang aman semua, ceramah saya tanggal 13-nya saya ceramah aman semua. Muncullah pernyataan, itu bukan masyarakat Dayak. Terus dibilang nggak, itu spontan aja, rencananya mau nyambut gubernur, ketua tokoh adat. Tapi ternyata nggak datang. 37 menit nggak datang, nggak ngasih tahu, protokolnya bego. Ya, kalau gubernur datang nggak jadi, nggak ngasih tahu, protokolnya bego. Mesti ngasih tahu dong. Tapi ternyata ketahuan yang datang itu adalah MUI Tengku Zulkarnain mau bawa 2 orang, yaitu GNPF. Itu satu GNPF, satu FPI, mau melantik FPI dan GNPF. Maka mendadak akhirnya yang mau nyambut gubernur itu jadi demo, menolak. Kok spanduknya dari mana ya? Nah, kalau spontan simsalabim jadi spanduk. Oh itu sudah dicetak lama ya, tapi kok dibawa, masa nyambut gubernur bawa penolakan FPI. Dan yang paling sial, bawa ayam jago, digigit ayam itu ada Dayak itu perang, digigit lehernya, dibuang sampai mati itu ayam. Masa nyambut gubernur bawa ayam? Atau ayamnya baru ditangkap di airport? Dan polisi kok diam gitu sampai sekarang. Jadi kan begini Tuan, bayangkan kalau yang datang itu adalah ketua partai, Pak Prabowo atau Pak Setianto atau Pak Setia Novanto ya, atau Pak Wiranto atau Ibu Mega yang datang itu, terus diserbu pakai golok dengan 30 orang pakai serban jubah. Nah, kira-kira polisi adem kayak begini nggak? Berarti negara ini memang harus dirombak total. Polisinya harus dirombak total. Tapi nggak bisa kalau umat Islam sontoloyo. Umat Islam ini harus berani, betul. Yang stroke pun besok bawa nyoblos. Yang stroke bawa nyoblos. Jihad bilang.
untuk mengalahkan orang jahat. Betul? Janji mau bikin kampung deret, sampai sekarang udah berderet-deret nggak ada. Apa deret-deret? Hayya. Saya heran saya 10 tahun ini mulai ada gerakan aneh, dan 2 tahun ini puncak gerakan aneh itu. Apa itu? Di negara Indonesia nggak boleh mengatakan satu kata, yaitu Cina. Kalau bilang Cina, langsung rasis, anti Bhinneka Tunggal Ika, Sarah. Loh, apa-apaan ini? Siapa ini yang melakukannya ini? Ada apa? Sedangkan negaranya aja mengakui Republic the People of China. Itu bahasa Jawanya Republik Rakyat Cina. Pesawat terbangnya China Airlines, airline Cina. Betul? Restorannya Chinese restaurant, restoran Cina. Betul? Makanannya Chinese food, makanan Cina. HP-nya HP Cina. Gadisnya gadis, kungfunya kungfu. Kita mau belanja ke pasar, apa? Saya mau beli pete, petenya pete. Masa besok harus tukar beli pete Tiongkok? Rasis apa rasis? Kok kayaknya kita dijajah bener sekarang ini. Sampai bilang Cina nggak boleh. Kalau bilang Jawa boleh. Kue Jawa kue. Madura kue. Dasar Betawi lu. Hihihihi. Giliran Cina kau rasis. Sarah. Anti kebinekaan. Batokmu. Allahu Akbar. Ini membuktikan kita sudah nggak dianggap ada, kita sudah dianggap tidak ada, kita sudah dianggap menumpang. 70% sertifikat hak milik tanah di Indonesia bukan milik bangsa Indonesia asli, bukan milik pribumi yang 99% berperang memerdekakan negeri ini, tapi dimiliki oleh kurang dari 1% pendatang-pendatang yang matanya mirip mata saya ini. Saya tidak rasis karena saya anak Cina. Kalau orang Jawa bilang Cina, saya ini anak Cina, ibu saya Cina, kakek nenek saya Cina, bibi saya Cina, paman saya Cina, sepupu saya Cina, semuanya Cina. Kalau begitu saya Cina. Mau apa? Mau tangkep? Takbir. 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 Di Medan ada 12 masjid yang sudah dihancurkan mafia Cina. Dia beli tanah, dia ambil, ini masjidnya dihancurin, dia ambil. Yang baru kita berhasil rebut baru 3. Dengan susah payah ngerebut 3, berhadapan dengan aparat luar biasa. Kok orang Islam mayoritas tinggal di negerinya, masjidnya sudah ada undang-undang wakaf, masjid tidak boleh dibongkar, tidak boleh dijual. Ada undang-undang. Kalah juga undang-undang sama. Itulah orang itu bilang di Medan, hanya selama itu ayam masih mau makan padi lo, aman. Udah jelas ya. Kalau saya bilang saya ini lebih senang mati daripada hidup. Sebab saya hidup sudah muak. Bosan saya udah hidup 53 tahun. Jadi dosen saya pegawai negeri 30 tahun. Keliling dunia 54 negara. 34 negara. Semua kencing saya sudah berserakan di mana-mana. Kalau mati itu pasti mati, tapi saya senangnya matinya itu mati dibunuh orang karena agama. Kalau mati di pangkuan istri cuma 1. Jadi sudahlah. Saya akan bacakan ayat sebagai penutup. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab
tsumma la tunsarun. Wa anibu itu rujuklah kamu kepada Allah, kembalilah pada Allah. Tapi wa anibu ini kata Syekh Amin Al-Qurdi juga dalam kitab Dalilul Falihin, munib itu orang yang tobat dari angan-angan mau melanggar hukum Allah belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan namanya taibun, orang yang tobat dari dosa yang pernah dia buat. Kalau munibun ini, munib ini di sini wa anibu itu berangan-angan baru mau melakukan pelanggaran hukum Islam, tobat. Nah, baru berangan-angan mau milih bukan Islam jadi gubernur, mungkin karena ada duitnya atau karena apanya nggak tahu lah, baru berangan-angan aja, kata Allah tobat. Hentikan angan-anganmu untuk memilih pemimpin yang tidak berpihak pada agamamu, apalagi dari golongan lain. Tobat duluan dari pemikiran, belum lagi pekerjaannya, belum nyoblos, belum, baru angan-angan, berhentikan kata Allah sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak bisa ditolong ketika azab itu datang. Jelas? Jelas? Begitu aja lah habis. Nah, yang penting terus istiqomah membela agama insya Allah ya. Pokoknya coblos, yang tengah nggak usah lewatin aja dah. Yang tengah, yang kotak-kotak nggak usah kotak-kotak. Nanti kita akan di kotak-kotak. Jadi kita pilih yang tidak ada kotaknya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.